vonis hakim ini salah. Salah dalam arti harus dilawan kan? Bilang salah itu artinya harus dikoreksi melalui mekanisme hukum. Dalam ini banding, kasasi dan sebagainya. Tapi saya kembali ke yang paling pokok saja gitu. Yang paling pokok. Itu pernyataan hakim ini penting karena sebelum berangkat ke sini saya melihat dialog interaktif di sebuah TV itu ada seorang profesor itu mengatakan tidak apa-apa dong, tidak ada mens rea, tetap bisa dihukum. Gitu. Ini seorang profesor mantan hakim agung. Menurut saya pemikiran ini salah karena begini, hakim sendiri tidak ada bilang ini perbuatan Tom Lembong tidak ada mens rea, itu eksplisit. Nah, kalau tidak ada mens rea untuk dihukum tuh orang tidak boleh hukum kan ada dalil yang sangat mendasar dalam hukum itu, geen straf zonder schuld. Tidak boleh orang dihukum, tidak boleh orang dipidana kalau tidak ada kesalahan, kalau tidak ada mens rea. Nah, tidak mens rea kok dihukum. Nah, mens rea itu apa? Mens rea itu niat jahat. Niat jahat. Kalau orang mau sholat niat tuh usoli gitu ya. Betul. Mau wudu nawa itu gitu. Tapi kalau dalam hukum tidak bilang nawa itu. Mens rea itu ukurannya kan 4. Yang pertama dia itu misalnya lalai. Yang kedua punya tujuan untuk melakukan itu, punya motif, punya motif, dia tahu bahwa itu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Lalu yang ketiga lalai, yang keempat sembrono. Kalau tidak ada ini, tidak ada mens rea apapun yang terjadi tidak bisa dihukum. Bukan soal tidak bisa membuktikan dia tidak baca nawa itu kok, gitu. Tidak bisa begitu, ya kan? Menarik tuh, Prof. Iya kan? Jadi tidak boleh orang dipidana tanpa kesalahan. Nanti hakim sendiri mengatakan tidak ada. Lalu ada seorang mantan hakim agung. Nggak bisa katanya. Mens rea itu bukan satu-satunya alasan, gitu. Masih ada alasan lain kelalaian. Kelalaian itu mens rea. Kalau contohnya bahwa orang lalai itu lalu tidak dihukum, lah itu sudah mens rea. Di dalam ilmu hukum pidana kan ada 4 tadi. Kelalaian, kesembronoan, dia tahu bahwa akan akibat itu, bahwa dia punya tujuan terselubung. Nah, itu bukti bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau tidak bisa membuktikan itu tidak ada hukuman. Itu prinsip di dalam hukum. Nah, itu yang saya katakan, itu sebenarnya kan kalau soal kelalaian itu sebenarnya dasarnya kan ada di hukum perdata KUHP pasal 1365 Setiap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain karena kelalaiannya kan bisa dituntut, bisa mengganti rugi, bisa dituntut lah dan perbuatan langgar hukum. Nah, jadi kalau mens rea di dalam hukum perdata tuh kelalaian bisa. Jadi kan kalau dalam hukum perdata itu kan orang terikat pada kewajiban untuk melakukan sesuatu karena perjanjian, ya kan. Lalu kedua karena peristiwa itu ya kelalaian, kayak orang nabrak orang itu kan tidak ada niat kan, tapi tetap dia karena Anda lalai, Anda melawan hukum kan gitu kan. Orang naik pohon lalu karena sambil cekikan jatuh nimpa orang mati ya tetap aja dia melawan hukum meskipun saya tidak ada perjanjian kok. Itu kan di perdata begitu, tidak ada perjanjian sama nabrak dia kan gitu. Nah, itu sebabnya dulu ketika rame-rame kasus Suryo menggugat ijazah itu nggak bisa kalau perdata. Harus Anda tunjukkan kerugiannya apa kan gitu kan. Nah, oke. Nah, oleh sebab itu menurut saya putusan pengadilan ini ya yang menyangkut Tom Lembong ini, kalau saya katakan saya lebih berbicara keras ini salah dan harus dilawan. Gitu aja. Menarik tuh.